kita pakai topi tidak jadi masalah. Tapi nanti kalau tiba di sana, kalau kita sudah disuruh duduk, topinya simpan dalam tas, ya? Oke? Di sana, Bu. Hati-hati nak ya, semua anak-anak aku di atas sini ya. Ada. Kami juga teman. Sedikit duluan. Silakan duduk ya. Duduk. Maju ya. Lagi foto putih. Pesannya dia. Pada mau cek dulu mana parkir. Kelas berapa? Kelas 3. Speaker belum dapat. Pakai di dalam. Santi. Halo. Satu nih. Ini kelas 1 kalau ini kelas 1 kalau satu. Siapa yang menangis? Tidak tahu. Sudah menangis itu. Kalau tidak menangis itu, sudah itu. Masih.
Ini anaknya Pak Sofian. Oh, Pak Sofian. Saya kira ini kalau tidak kita pakai stiker di dalam. Kantor rumah masuk. Baik, selamat pagi. Apa yang dimakan dari pagi? Apa? Roti, ada telur, ada mie goreng, ada apa lagi? Lagi? Sosis. Sosis tahu. Dia makan sosis tadi pagi. Baik. Pertama-tama selamat datang adik-adik semua. Salah satu penghuninya karena dia tidak punya istana, maka dia tinggal sini. Namanya Frater Paulus Raja. Jadi dia raja tapi tidak di istananya. Jadi dia tinggal di sini. Yang adalah kepala sekolah ya. Ya? Ih, kamu tidak tahu nama kepala sekolahmu? Mati majak. Oh tahu. Saya tanya nama kepala sekolah tidak ini. Baik, jadi ada frater ketua yayasan, frater Safar, kemudian frater sekretaris yayasan ada di sana. Tuh, kita tepuk satu dengan sementara membalikkan leher ke kiri. Tepuk satu ini. Tepuk dua di kanan, tepuk satu di kiri, tepuk dua di kanan, ya. Palingkan leher ke kiri. Kalau tepuk pas satu ke kiri, satu kiri. Kemudian tepuk dua kanan, palingkan leher ke kanan. Oh ya. Tepuk satu, tepuk dua. Sorry, salah. Tepuk dua itu satu kali kiri, satu kali kanan. Ulang. Tepuk satu, tepuk dua. Iya. Kalau tepuk tiga, satu kali kiri, satu kali kanan, satu kali atas kiri. Ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Ada yang salah. Tepuk tiga artinya satu kali kiri, satu kali kanan, satu kali atas. Kemudian tepuk keempat, satu kali, dua kali kiri, dua kali kanan. Kalau tepuk lima, dua kali kiri, dua kali kanan, satu kali atas. Baik. Saya ulang, mulai dari tepuk satu sampai tepuk lima. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Iya, pintar semua. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Roy. Mana semangatmu? Bos kalian. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Hari ini suasana yang bernyanyi lagu. Oh, berdoa di sekolah. Di sini belum? Di sini belum berdoa atau sudah? Belum. Oke. Dalam hidup kami.
teristimewa pada hari ini kami anak-anak Boskonian berkumpul bersama dengan para frater, orang tua, bapak, ibu guru untuk merayakan pesta pelindung kelas kami Santo Yohanes Don Bosco. Semoga dalam acara ini Engkau selalu memberkati kami, melindungi kami, dan Engkau terus memberikan semangat-semangat Boskonian yang terus menyala di dalam hati dan pikiran kami. Semoga segala usaha kami, impian kami dapat tercapai seturut dengan kehendak-Mu. Salam. Oke, kita menunggu musiknya. Tahu kan semua lagu Jingle Don Bosco? Ini Pak Guru mau lihat dari kelas 2, kelas 5. Oke, semua bertepuk tangan. Ada yang sudah dilatih gerakannya? Nah, boleh tunjukkan gerakannya sekarang. Boleh saling sempat. Oke. Di tengah dunia yang penuh gelisah, Sambil bernyanyi. Santo Don Bosco hadir sebagai cahaya, dengan hati penuh kasih harapan. Dia berdoa jiwa-jiwa yang hilang, berikanlah aku jiwa-jiwa, ya Tuhan. Ya Bapak Ibu dan anak silakan yang lainnya, untuk mereka yang kehilangan terluka, ku serahkan hidupku demi cintamu. Demi kisah mas boleh berikanlah aku jiwa-jiwa, dan ambillah segala yang lainnya. Hidupkan kasih dalam hati ini, dengan semangat Don Bosco kami melangkah dalam terang cinta. Kami berani mas coba kelak boleh hidupkan jiwa-jiwa dalam damai-Mu. Santo Don Bosco, aku padamu. Mana senyumnya? Aku padamu. Demi kisah mas coba kelak boleh berikanlah aku jiwa-jiwa, dan ambillah segala yang lainnya. Hidupkan kasih dalam hati ini, dengan semangat kami Bosco kami melangkah dalam terang cinta. Ayo Boskonia, mas coba kelak boleh hidupkan jiwa-jiwa dalam damai-Mu. Santo Don Bosco, aku padamu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Boskonian. Oke, baik. Coba boleh. Ikut nyanyi yang alaminya, ayo. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Tuhan
kuat, kuat, kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena buatku, bukan karena darahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi malu, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Frater pimpinan komunitas yang terhormat, rekan-rekan anggota komunitas, para frater yang ada juga dari Taman Tunas, saya lihat dari komunitas di Mama saya juga ada. Bapak Ibu guru, wali kelas Don Bosco, Bapak Ibu orang tua yang setia ya mendampingi anak kita untuk boleh berkunjung di rumah kami ini. Ya, saya melihat ada yang kipas-kipas, itu berarti hawanya agak panas. Tetapi Don Bosco memulai mengumpulkan anak-anak muda itu dengan memanfaatkan bengkel orang tuanya. Bengkel. Nah, tidak apa-apa kita di parkiran mobil. Kan begitu ya, parkiran mobil dan motornya para frater biasa di sini. Kalau di dalam memang ada aula, tetapi mungkin tidak muat. Sehingga saya kira kita juga bisa menghirup udara segar ya, walau panas sedikit. Nah, hari ini selain kita di SD Frater Bakti Luhur, kelas Don Bosco merayakan pesta pelindung kelas, hari ini juga Kongregasi Frater Hamba Kristus, khususnya komunitas Don Bosco juga merayakan ulang tahun pelindung komunitas. Jadi kita sama-sama. Jadi sebelum kita di Bakti Luhur itu ada nama Don Bosco itu sudah di sini lebih dulu. Nah, maka hari ini kita bergembira bisa tahu, bisa lihat ini loh komunitas para frater tinggal di sini namanya komunitas Don Bosco. Nah, betapa kuatnya pengaruh dan doa Don Bosco. Nah, tidak usah jauh-jauh, 1-2 minggu terakhir ini kan kita sedang bertanding di sekolah kan, ya kan? Don Bosco itu sapu bersih futsal. Ya, banyak yang dari kelas yang lain bilang, yo karena mereka sedang novena, jadi Don Bosco masih dukung mereka. Kita lihat saja nanti hari Senin. Nah, kan katanya hari Senin kita tidak novena lagi. Nah, tetapi kita yakin bahwa doa dari Santo Yohanes Don Bosco, mereka ya, Santo Yohanes Don Bosco, Santo Vincentius, Santo Nikolaus, dan Bapak Pendiri kita, Monsignor Van Rusal itu, mereka tidak bakal musuh-musuh sih, ya. Mereka tidak bermusuhan, hanya kita kemudian bukan bermusuhan juga, tapi menunjukkan siapa yang paling baik secara sportivitas, kan begitu. Nah, hari ini frater kami dari SD Frater Bakti Luhur membawa anak-anak kita sejumlah 205 kurang lebih ya, 225 kurang lebih 225 ya. Jadi memang cukup banyak, dan ini orang-orang muda yang akan meneruskan semangat Don Bosco, maka mereka menamakan diri Bosconian. Dan semoga kunjungan hari ini ya bisa memberi manfaat, bisa memberi sedikit bekal bagi anak-anakku sekalian untuk ya nanti semakin dewasa kelas 6 ya, semakin ke SMP, semakin memahami bahwa kita belajar tentang Don Bosco dari kecil itu tentu ada manfaatnya. Ya, Don Bosco itu pemerhati orang muda, maka dia sangat menaruh perhatian kepada orang-orang muda. Orang-orang muda adalah kita-kita ini. Semoga semangat Don Bosco itu hidup di dalam setiap usaha kita, ya bukan saja di sekolah, tetapi juga kita bawa ke rumah, kita bawa ke masyarakat, kita bawa ke lingkungan kita, tempat kita berada, untuk membawa pengaruh-pengaruh baik. Dan hari ini kita mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian, kelas Don Bosco yang merayakan pesta pelindung kelas. Dan kita juga masih mau mendengar banyak dari para frater di sini, mungkin mau sharing, mungkin mau ceritakan sedikit. Dan sebentar mungkin juga ada kesempatan yang lain, mungkin jalan-jalan keliling lihat rumah. Ini komunitas para frater. Rumah cukup besar, tetapi cuma dihuni oleh 7 orang.
Ya. Jadi ya kalau mau sekali-sekali datang menginap di sini tidak apa-apa. Ya, tapi harus masuk kabel tiap saat. Ya ibu-ibu ya kalau mau, bapak-bapak juga. Ya. Baik, terima kasih atas dukungan ini. Dan terima kasih atas doa dari bapak dan ibu orang tua yang selalu setia, ya, yang menurut saya dalam tanda petik habis-habisan untuk urusan anak-anak kita. Semoga kerjasama antara orang tua, sekolah, orang tua dan para frater, dan kami para frater merasa sangat dicintai, dikasihi melalui perantaran Santo Don Bosco ini. Saya kira itu singkat saja. Selamat datang dan selamat menikmati suasana di komunitas Don Bosco ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan Santo Yohanes Bosco mendoakan kita. Amin. Amin. Siapa kita? Siapa kita? Boskonian, mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, kita berikan. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Oke, beri tepuk tangan yang untuk satu Don Bosco. Oke. Ya. Siapa yang dari kelas 1, kelas 6 sekarang? Dari kelas 1 Don Bosco dan sampai kelas 6 sekarang Don Bosco juga? Oh banyak. Ya, berarti tak cukup tahu cerita tentang Don Bosco ya? Ya? Ya. Sekarang saya mau butuh konsentrasi ya. Butuh apa? Karena setelah itu ada kuis. Ada hadiahnya yang sudah disiapkan ya. Butuh apa tadi? Konsentrasi, harus konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi nanti dapat terasi. Oke? Kalau tidak konsentrasi sebentar dapat terasi. Karena itu saya minta berdiri dulu. Berdiri. Ya. Saya mau tes konsentrasi, kamu tidak ini. Jangan sampai ada yang tidak konsentrasi. Kalau Bapak Ibu guru sementara menjelaskan, dia sementara berpikir pulang ini saya makan apa, atau pulang ini mau ajak mama dan bapak ke mana. Ya, dengar dulu sini. Iya, dengar dulu. Oke.
konsentrasi, ya. Konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, tidak dengar apa yang disampaikan dari sini, ya. Karena itu saya minta konsentrasi. Kata kuncinya ini, kata kuncinya ya. Dengar kata kuncinya. Ulangi apa yang saya katakan. Kata kuncinya apa? Iya. Berarti kalau saya katakan makan, oh ternyata bagus. Ulangi apa yang saya katakan. Konsentrasi, siap? Siap. Bola, bola. Bola, bola, balon, balon. Bola, bola, balon, balon, balon. Bola, bola, balon, balon, balon. Berapa banyak bola? Oh, ada yang tidak konsentrasi. Ternyata tidak konsentrasi. Tadi kata kuncinya apa? Ulangi apa yang brother katakan. Brother tanya berapa banyak bola, dijawab 2. Tidak pernah brother katakan 2 tadi. Kenapa dikatakan 2? Artinya apa yang brother katakan itu diulangi. Brother tanya berapa bola? 2. Ya? Sekarang berikut. Lakukan sebaliknya. Apa? Dengar, dengar. Kata kuncinya lakukan sebaliknya. Artinya misalnya begini, saya katakan angkat tangan kanan, yang diangkat adalah tangan kiri. Oke ya? Iya. Kalau saya bilang tepuk 1, Anda tepuk 2. Jadi sebaliknya. Oke. Tepuk 2. Ada. Oh, ternyata baru selesai dikatakan sudah tidak konsentrasi. Tepuk 2 berarti berapa? Tepuk 1. Angkat tangan kiri. Ada yang mengganti tadi. Sudah lihat angkat tangan kiri, dia angkat tangan kiri, dia lihat temannya angkat tangan kanan, dia angkat tangan kanan, diganti lagi. Baik, silakan duduk. Banyak yang belum konsentrasi. Ternyata di kelas ini banyak yang belum konsentrasi. Jadi apa yang disampaikan Bapak Ibu guru pasti dia lupa dan tidak konsentrasi. Baik. Ya. Kita dengar sedikit siapa itu Don Bosco. Orang dari mana? Apakah orang dari Mamasa atau Toraja Utara atau Raja Pau, Makale atau dari Jeneponto? Don Bosco itu dari mana asalnya? Oh, percuma memakai nama pelindung Don Bosco, tidak tahu asalnya. Saya tidak tahu bagaimana tahu sejarah hidupnya. Dari mana? Dari Italia. Dia dari Italia, lahir di sebuah kota kecil namanya Becci di Casalnuovo d'Asti di Italia Utara. Dia lahir di mana? Iya, dengar sebentar, ada pertanyaan. Lahir di mana? Asalnya dari mana? Lahir di kota Becci di Casalnuovo d'Asti. Yang sekarang kota itu lebih terkenal dengan Castelnuovo Don Bosco. Untuk menghormati santo ini, kota itu diganti dengan nama Castelnuovo Don Bosco. Karena hebatnya. Ya? Iya. Bagaimana keluarganya? Keluarganya jauh beda sekali dengan kita. Kita sini orang kaya semua, itu pasti. Ya? Dia adalah lahir dari keluarga petani yang sangat miskin. Bahkan dikatakan kemiskinan yang radikal atau kemiskinan yang artinya sangat miskin. Dia lahir, bapak namanya Francesco. Bapaknya namanya Francesco. Dia merupakan mamanya itu mama kedua. Jadi bapaknya nikah lagi setelah mama pertamanya meninggal. Ya, bukan nikah kedua masih ada istrinya, tidak. Setelah mamanya meninggal, mama pertamanya atau mama tirinya meninggal, bapaknya nikah lagi, lalu
lahirlah Don Bosco dengan saudaranya Giuseppe Bosco, saudaranya. Dia anak bungsu. Karena kemiskinannya, untuk sekolah pun tidak bisa. Kalau kita akan sekolah, tiap pagi diantar dengan mobil oleh bapak dan mama, ya. Kalau tidak dibayarkan Grab khusus atau mobil khusus, ya toh. Don Bosco tidak, karena kemiskinannya dia tidak bisa bersekolah. Tapi kenapa dia menjadi orang hebat? Nah, tapi orang tuanya mengajarkan suatu hal yang luar biasa, bahwa walaupun kita tidak punya harta, kita tidak punya uang, tidak punya apa yang kita miliki, tetapi yang ada satu hal yang kita punya, yaitu iman dan Tuhan. Apa? Iman dan Tuhan. Mamanya mengajarkan bahwa walaupun kita tidak punya harta, tapi kita harus punya iman dan Tuhan. Nah, bapaknya meninggal saat Bosco baru berumur 2 tahun. Dia lahir tanggal 16 Agustus tahun 1815. Tahun berapa lahirnya? 16 Agustus tahun 1815. Setelah baru berumur 2 tahun, bapaknya meninggal dunia. Jadi dia tinggal dengan mamanya, dengan satu kakak tirinya dan kakak kandungnya. Karena itu untuk sekolah saja setengah mati mereka. Lalu bagaimana dia belajar? Awalnya dia belajar kursus saja. Dia privat saja di seorang pastor, Lagua namanya, pastor. Dia belajar jadi pastor sampai umur 16 tahun. Nah, tapi waktu umur 9 tahun di kampungnya atau di tempatnya ada pertunjukan sirkus. Atau kayak sulap, tahu tuh? Sulap, kayak sulap gitu. Jadi sebentar ini perhatian main sulap. Perhatian juga hebat sulap kok. Ada pertunjukan sirkus. Dia ikuti nonton. Baru dia pelajari. Don Bosco pelajari. Seperti apa? Belajar pertama belum bisa, belajar kedua belum. Akhirnya dia bisa belajar. Yang dia buat adalah dia menaruh wajan dan panci di hidungnya sambil berjalan di atas tali yang diikat dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Itu dilakukan oleh Bosco dalam umur belum sampai 10 tahun. Nah, mendengar cerita itu banyak anak muda ingin menonton kehebatan Don Bosco. Tapi satu hal yang dia buat adalah sebelum kita menonton, kita berdoa dulu. Jadi kalau satu di antara anak-anak muda itu tidak mau berdoa, dia bilang, kalau kamu tidak mau berdoa, saya tidak mau akan tunjukkan kehebatanku. Karena saya takut nanti kalau saya tidak berdoa, saya jatuh patah leherku lalu saya mati. Jadi kalau sebelum dia lakukan pertunjukan itu harus berdoa dulu. Dia mengajak semua berdoa. Nah, tadi kan Fatih bilang dia kursus untuk belajarnya sampai usia 16 tahun. Lalu menurut kakak tirinya, bahwa usia seperti itu harus bekerja. Kita ini orang miskin, harus kerja, bukan sekolah. Tapi nekat Don Bosco, dia harus belajar. Akhirnya dia meninggalkan rumah dan pergi ke satu tempat namanya Turin atau Torino dalam bahasa Italia, yang ada di Italia bagian barat. Siapa yang pernah ke sana? Saya pernah ke sana dalam Google Map. Iya, dalam Google Map saya bisa ke sana. Tuh? Iya. Lalu di sana pada umur 16 tahun dia masuk sekolah menengah. Bayangkan, dia tidak tamat SD tetap masuk sekolah menengah dalam usia 16 tahun. Nah, sekolah menengah yang harusnya diselesaikan 5 tahun, dia hanya selesaikan 3 tahun. Karena kepintaran dan kehebatannya. Jadi setelah menyelesaikan sekolah menengah dalam usia tadi kan 6 tahun, 16 ya. Jadi usia berapa itu? Usia berapa itu 16 tambah 3? 16 tambah 3 berapa, cewek? Apa?
Tadi Don Bosco sekolahnya usianya 16 tahun. Dia selesaikan dalam 3 tahun. Berarti usianya berapa tahun itu sekarang? Berapa? Iya, tambah 1 lagi, jadi 19. Ya, tambah 1, tidak salah 18. Tapi tambah 1. 19. Dan usia 19 tahun. Dalam usia 19 tahun dia masuk seminari. Dia masuk seminari pada tahun 1831 kalau saya tidak salah. Lalu setelah belajar seminari 6 tahun dia ditabiskan menjadi imam 1841 dalam usia 20. Dia lahir tanggal 16 Agustus 1800 berapa tadi? 15. Ditabiskan tahun 1841. Usia berapa itu? Oh kodong, berarti ada konsentrasi ini semua. Usia 2 tahun, nggak apa-apa, nanti tambah-tambah lagi supaya banyak. Kalau 2 tahun tidak cukup, boleh tambah-tambahin supaya banyak. Ya, jadi dia tabiskan jadi imam. Dia imam pastor projo, projo kayak pastor kita di sini kan pastor projo. Kalau di Karya itu bukan projo, CCM itu pastor ini bukan projo. Kalau projo itu ada di pastor projo, ada di Katedral pastor projo. Iya. Nah, setelah ditabis menjadi imam, dia punya perhatian dan cinta luar biasa kepada anak muda. Kepada apa? Anak muda. Dia bilang anak muda yang daripada tiap malam berkeliaran, duduk di deker, ribut-ribut, menyanyi-menyanyi, mendingan saya kumpulkan mereka supaya kasih pelatihan. Ada yang menjahit sepatu, ada yang kerja di bengkel, bahkan rumahnya dijadikan tempat tinggal anak muda, tempat pelatihan anak muda. Dia membangun suatu lembaga namanya oratori. Itu semacam rumah untuk menampung anak-anak muda, dibina dan didampingi supaya hidup mereka juga menjadi lebih baik dan lebih layak. Ya, Santo Yohanes Bosco lahir 1815 ya tadi. 15 berapa? Saya juga sudah lupa ini. Soalnya saya tidak konsentrasi. Tahun berapa? 15. Dia meninggal dunia tanggal 31 Januari 1888. Artinya umurnya berapa? Loha. Ya? Tambah lagi. 1888 dikurangi 1815. Kalau 63. bagaimana caranya mendapatkan angka itu? Angka umurnya? Baik. Jadi perhatiannya luar biasa kepada orang muda, bahkan rumahnya dijadikan bengkel untuk pelatihan penjahit sepatu, orang kerja di bengkel, sampai dia mengembuskan nafas terakhir. Dan sebelum dia meninggal, dia mendirikan salah satu biara yang namanya Salesian Don Bosco SDB. Pastor-pastor itu yang bertugas sekarang kebanyakan di apa namanya sebelah negeri sebelah kita tetangga. No, di sebelah yang sana. Timor Leste, Timor Leste. Timor Leste itu dulu masih menjadi bagian dari Indonesia. Tahun 1999 kita berpisah dengan mereka. Waktu itu saya belum lahir karena saya ini baru 17 tahun. Ya, jadi dia mendirikan juga salah satu serikat namanya Serikat SDB dan juga ada Putra Putri Maria, ada biara untuk perempuannya, Putri Maria. Itu yang didirikan oleh Santo Yohanes Bosco yang pestanya kita rayakan hari ini. Jadi meninggalnya baru kita rayakan. Waktu lahir dia masih manusia biasa saja, orang-orang biasa saja. Tidak ada apa-apanya, dia orang petani. Jadi dia meninggal baru kita rayakan karena karyanya yang konsentrasi dan api benar. Ya Yesus yang tergantung di salib. Konsentrasi ya. Ini apa?
Yang menyala-nyala? Iya. Sulapnya gampang sekali. Kita bisa belajar kok dalam tempo 1 detik. Api. Api. Ini api. Akan kutiup. Pasti mati. Iya, itu sulapnya. Baik, terima kasih. Terima kasih semua. Ada pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu Berta. Untuk mendapatkan hadiah dari Ibu Berta yang akan mengajukan pertanyaan. Hidup dari Santo Yohanes Don Bosco. Siapa kita? Siapa kita? Bosconian. Yes, yes, yes. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang kan kita sudah tahu Santo Yohanes Don Bosco itu adalah pelindung para kaum muda. Tadi Frater memberikan penjelasan bahwa Santo Yohanes Don Bosco itu memberikan banyak pengajaran kepada kaum muda, mengajarkan skill-skill kepada mereka. Bukan skill olah bola ya, bukan. Kalau skill olah bola pasti kalian sudah punya semua ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 Don Bosco. Yang diberikan adalah skill membuat bengkel, menjahit. Bahkan Santo Yohanes Don Bosco itu merubah dapur mamanya menjadi bengkel dan alat jahit. Jangan sampai kalian nanti di rumah rubah dapurnya mamanya ya, jangan ya. Jangan rubah dapurnya mamanya, nanti tidak bisa masak, tidak bisa makan. Oke, skill itu ada dalam diri setiap Bosconian. Maka tumbuh kembangkan, lakukan dengan hal-hal yang baik. Tadi kelas 1 Don Bosco sudah mengajarkan tentang hati-hati menggunakan segala apa yang ada dalam diri kita. Digunakan untuk hal yang Oke, baik. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan dulu. Penampilan dari kelas berapa? 4 Don Bosco. Musik mainkan. Selalu manis.
Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladangnya Tuhan sabar, serta Tuhan selalu manis. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Don Bosco. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Don Bosco. Sekarang kita semua bangkit, mainkan. Tunggu sebentar. Tepuk tangan. Mana senyumnya? Yang di belakang. Seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk semua hal baik yang sudah kita lakukan dan kita sama-sama ceria. Sejak penyambutan tadi saya melihat kita semua memasuki tempat ini walaupun dalam suasana penuh keterbatasan, kita semua diliputi oleh sukacita dan kegembiraan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Frater Safer, jenis kelamin laki-laki pasti. Yang pertama tentu saya memberikan apresiasi dulu kepada sekolah yang telah menginisiasi acara ini dengan baik. Kalau saya tidak salah ini kali kedua tapi merayakan pesta pelindung yang berbeda. Seingat saya pernah yang keempat 3 kali di Taman Tunas, Biara Pusat, kemudian 1 kali di sini. 1 kali di sini. Saya kira ini sebuah inisiasi yang baik untuk kedepannya, untuk menyadarkan kita siapa sebenarnya
SD Frater Bakti Luhur. Ya, kalau kita mau melihat sejarah seperti yang disampaikan oleh Frater Ignas tadi, bahwa pelindung kita itu adalah Santo Yohanes Don Bosco. Mengapa kongregasi memilih Santo Yohanes Don Bosco? Karena semangatnya selama masih hidup, beliau ini sangat memperhatikan orang muda. Karena dasar itulah maka komunitas ini diberikan nama Santo Yohanes Don Bosco sebagai pengingat bahwa kita yang berada di tempat ini adalah pendidik yang memberikan perhatian kepada anak-anak di sekolah, kaum muda. Perlu saya jelaskan bahwa tempat ini yang ada di belakang kita semua ini itu kantor Yayasan Taman Tunas, tempat para frater berkantor. Kemudian di sebelah sana nanti dilihat ada satu rumah 2 tingkat, itu tempat tinggalnya para frater. Yang tinggal di sini itu adalah para pengurus yayasan, saya ketua yayasan, frater pemimpin komunitas tadi itu Frater Ignas sebagai bendahara, ada Frater Rafael Tito sebagai sekretaris. Kalau di kantor saya 01, tapi kalau di komunitas saya 110. Ya. Apa bedanya 00 dengan 10? 01 dengan 10. Nah, tentu kami berterima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku sekalian, para orang tua. Mari kita melihat lebih dekat seperti apa biara yang berpelindungkan Santo Yohanes Don Bosco ini. Nanti kita akan dipandu. Tetapi lebih daripada itu, yang paling penting untuk kita bahwa semangat Santo Yohanes Don Bosco kiranya juga terjadi pada anak-anakku sekalian, ya. Mungkin tidak melakukan hal-hal yang besar, tapi melakukan hal-hal yang kecil. Yang pertama itu bekerja keras, rajin belajar, lalu jangan lupa berdoa dan banyak hal-hal lain, ya. Saya tidak berbicara panjang kata karena sudah dijelaskan tadi oleh frater kepala sekolah, kemudian juga frater Ignas. Ya, karena ini sudah terlalu panas, saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Santo Yohanes Don Bosco. Domini Animas, berikanlah aku jiwa-jiwa. Yes. Oke, satu kali lagi. Santo Yohanes Don Bosco. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih Frater. Beri tepuk tangan yang meriah buat Frater Safer. Oke, sekarang Pak Guru mau mendengarkan ungkapan hati dari kalian, kesan dan pesan dari kalian. Pak Guru akan pilih yang bisa mengungkapkan kesan hati, perasaan dari adik-adik Boskonian saat ini. Baik, Pak Guru akan panggil Kirei dari kelas 6 Don Bosco. Tepuk tangan dulu buat teman kita Kirei dari kelas 6 Don Bosco. Oke, Kirei akan memberikan kesan dan pesan untuk kita. Kirei ini adalah kakak kelas kita dari kelas 6 Don Bosco. Maka yang adik-adik ini silakan didengarkan. Baik, kakak Kirei, dipersilakan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai perwakilan dari kelas Don Bosco. Mewakili kelas Don Bosco, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para frater di sini yang telah menerima kami dengan baik di tempat ini. Kami sangat senang sekali dapat berkunjung ke sini dan bertemu kepada banyak frater di sini. Kunjungan ini sangat berkesan bagi kami karena kami belajar untuk menanamkan kasih persaudaraan dalam komunitas yang penuh kasih. Mewakili teman-teman kelas Don Bosco, kami minta maaf jika selama kunjungan ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Semoga dengan kunjungan kasih kami bisa membawa sukacita dan semangat bagi para frater. Sekian, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan buat kakak Kirei. Nah, kakak Kirei juga ini
Kakak kiri juga ini adalah ketua baru dari Snyders. Beri tepuk tangan dulu dari Don Bosco, ketua Snyders. Luar biasa, memang semangat muda Don Bosco ini luar biasa. Siapa kita? Siapa kita? Bosconian Damini Animas. Berikanlah aku jiwa-jiwa. Yes, yes, yes. Baik, sekarang akan ada pertanyaan dan akan ada hadiahnya. Sekarang dengarkan. Yang menjawab adalah yang mengangkat tangan dulu. Jadi Bapak Ibu Guru, para frater akan lihat. Jadi harus mendengarkan dengan saksama yang akan dipandu bersama oleh Frater Ignas. Baik, tadi saya frater sudah janji bahwa setelah presentasi ada pertanyaan mengenai materi yang frater sampaikan. Toh, ada hadiahnya. Siapa yang tahu angkat tangan. Nanti ditunjuk dulu baru menjawab ya. Oke? Konsentrasi. Iya, pertanyaannya frater sudah catat banyak sekali di sini. Don Bosco lahir tanggal berapa? Ini yang kecil. Tanggal 16 April. Tanggal berapa yang kecil? 16 Februari 1815. Salah atau benar? Kelas undangan. 16 Agustus 1815. Ulang keras. 16 Agustus 1815. Benar, Korun? Ada hadiahnya. Beng itu. Ada coklat dari Frater. Oke. Berikut, bersiap. Dia meninggal tanggal berapa? Belum, oh dikasih tahu dulu dong. Ya, yang paling ujung tadi, yang sini. Yang paling ujung cewek, yang paling belakang, yang angkat tangan di samping ibu guru. Di dekat ibu guru ya, di dekat depan ya. Tanggal berapa? Tanggal apa? Tanggal meninggalnya. Meninggalnya tanggal berapa? 31 Januari. Itu meninggalnya. Tadi berarti bilang meninggalnya baru kita rayakan, yaitu tanggal 31 Januari. Kita lahir. Oh, ini hadiahnya. Benar. Oke, benar. Atalia. Dan Bosco sekolah normal sekolah normal resmi maksudnya, tidak normal. Ibu gurunya tidak normal. Iya. Dia umur berapa dia sekolah di sekolah menengah pertama? 16 tahun. 16 tahun. Benar? Benar. Ada hadiahnya. Baik. Siapa mau jawab pertanyaan? Siapa nama frater ini? Frater Ignas. Benar. Siapa nama frater ketua yayasan? Frater ketua yayasan. Siapa namanya? Kelas 1 tahu, kelas 1. Kelas 1 ya. Stella, siapa nama Frater Ketua yayasan. pemimpin ketua yayasan? Yang tadi bicara ini? Bukan frater aja. Frater aja menjadi ketua yayasan ya sekarang. Oke, salah. Duduk Stella. Duduk. Siapa? Kelas 2 mana kelas 2? Kelas 2 di sana, Kata. Itu yang paling belakang cewek di belakang. Oke, Felicia. Yang sebut nama frater nanti dapat hadiah dari frater. Siapa? Ya, yang sebut nama frater aja dan tidak materi khusus. Nah, salah lagi. Salah. Belum. Siapa lagi? Oke, yang di belakang. Karmel. Frater siapa? Gregorius. Frater
Gregorius, di mana lagi Frater Gregorius ini? Aduh. Glenn yang mana? Oke. Ben. Dua Don Bosco dulu, Dua Don. Oke, dua Don. Berdiri nak. Oke, menghadap ke sana. Frater siapa? Saverius, betul. Ayo ke depan, ambil coklatnya. Ke depan. Ya, saya panggil yang Ayo. namanya bukan siapa namanya? Frater yang akan memberikan hadiah. Iya. Yang Pak Raja tadi berdiri pergi ambil di sana tuh. Pak Raja, nama tadi panggil itu. Nah, Ya, siapa? Stella. biar dua orang. Di sini siapa lagi namanya? Ya, koreksi ya. Bukan Saverius, tapi sudah hampir sama lah. Saverianus dipanggil Frater Saver, tapi tidak apa-apa. Terima kasih. Siapa lagi tadi? Baru silakan. Keren. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah dapat coklat dari para frater kita. Boskonian. Yes. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari kelas 5 Don Bosco. Oke, 5 Don Bosco, silakan berdiri menampilkan penampilannya. Oke, musik mainkan. Oke, kita dengar dulu. Tepuk satu kali. Bosco. Ikut. Yang lain boleh ikut teman-teman, boleh ikut bernyanyi. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Oke, kita beri tepuk tangan lagi buat rekan-rekan kita dari Saver sebagai pemimpin Yayasan Taman Tunas. Frater juga tinggal bersama di komunitas Don Bosco ini. Kemudian Frater Vito,
Brother Franz, Brother Rian, Brother Lawrence, baik, kita beri tepuk tangan dulu buat para brother kita di komunitas Don Bosco ini. Cenderamata akan diberikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, yaitu Ibu Delviana Satu Pasaka. Ibu Delvi dipersilakan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ini hadiah atau bingkisan kita kepada para brother. Saudara sebenarnya. Masa saya dikasih sampul, Bang? Foto. Oh, foto. Oh, merah itu berarti. Oke, foto bersama terlebih dahulu. Mana semangatmu? Bersedia. Berikanlah aku jiwa-jiwa. Yes. Oke, baik. Sekarang sebagai penutup kita akan jingle satu kali lagi mengantar kita untuk pulang membawa berkat dan sukacita dari Don Bosco. Bisa? Bisa. Oke, sekarang Pak Guru minta kita bangkit berdiri. Yang di belakang berdiri. Rajin Shopee. Iklan dulu. Kan di rumah. Oke. Kita warna netral, cocok mau di. Bersiap. Ya, goyang untuk terakhir. Ya. Tangannya di atas semua. Maju ke depan. Maju ke depan. Oke. Aku jalan. Maju ke depan. Depan. Satu, berdiri, Pak. Lebih keras lagi suaranya.
3 kali. Oke. Bakti luhur. Ya, tidak ada lagi suara, cuma suaranya Bu Guru yang didengar. Tepuk 1 kali. Oke. Untuk Frater, kami mengucapkan terima kasih banyak atas penerimaan kami. Maafkan kalau ada kekurangan. Tetap doakan kami, Frater, anak-anak Don Bosco, supaya kami semua tetap meraih cita-cita untuk masa depan anak-anak yang lebih ceria lagi. Oke, untuk orang tua, Bapak, Ibu yang telah mendampingi anak-anak, kami mengucapkan banyak terima kasih. Jangan bosan-bosan. Mari terus mendukung SD Frater Bakti Luhur. SD Frater Bakti Luhur. Mari kita berikan dada untuk para frater yang tinggal di luar sana. Mari kita berikan sarangnya, berikan cinta untuk mereka. Ya, sarangnya. Oke, banyak cinta untuk para frater yang ada di Biara Don Bosco. Kelas 6, silakan kelas 6 berdiri terlebih dahulu. Kita bersiap. Kelas 5 berdiri nanti ya, jangan menjalan masih berdiri. Ya. Ya, kelas 5 berdiri dulu, kelas 5 masih berdiri ya, belum jalan. Dadah. Goodbye. See you. See you. Siap. Goodbye. Berdiri kelas 3 cantik ya. Goodbye, Ibu. See you. Jangan lupa kelas 3 berdiri sini di Indonesia. Jangan lupa barang-barangnya. Bye-bye. Terima kasih. See you later. Bye-bye. Bersiap berdiri. Bye. Siap berdiri. Bye. Gimana? Berikan juga dana untuk Omius. Omius juga tinggal di sini. Bye. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Sampah minta tolong. Bye-bye. 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 Bye. 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 Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Sampah. Bye-bye. Bye-bye. Kelas 4 minta tolong kita baca ambil sampah. Kelas 4 ambil sampah nanti kita bawa juga. Kelas 4 pegang sampah. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Goodbye. Goodbye. See you later. Goodbye. Goodbye. Bye-bye.
Bye. 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 Bye bye. Bye bye. Goodbye. Bye. Bye bye. Bye bye.